Toyo ekonomi juga bisa berputar dengan baik karena kondisi situasi yang tidak ada warga satupun yang terpapar COVID. Ada larangan di desa Sidomulyo ini yang mudik mau karantina, ini menurut tadi gimana? Kalau yang mudik menurut saya ya Pak, kalau ada karantina di sini bagus juga sih, biar biar aman, desanya juga diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Boyolali dan saya bersama dengan Pak Sekdes, nama Pak Adus, beda ya. Nah, namanya Pak Aris. Pak Aris ini nama lengkapnya siapa? Pak Aris Taradi. Pak Aris Taradi. Nah, baru saja di sini ini ada istilahnya tempat karantina yang mulai kemudian diberlakukan. Pak Aris, kenapa kok bisa sampai sebegininya? Ya, ini kami beserta teman-teman pemerintah desa menyiapkan tempat karantina bagi pemudik yang dalam tanda kutip memaksa pulang dikarenakan hanya untuk bersilaturahmi. Itu kita menempatkan di tempat yang lumayan angker. Saya lihat ya medeni ya. Misalnya aku neng kono seling kono iso eman ngene iki. Taris di tempatnya itu memang namanya Sendang apa? Kali Sendang. Kali Sendang. Itu sudah bertahun-tahun memang terkenal angker. Iya, itu sudah turun-temurun, sudah dari saya belum lahir sudah terkenal keangkerannya. Keangkerannya gimana? Ya itu kan di sana itu sebenarnya kayak ada situsnya, cuman sampai sekarang belum bisa terbongkar. Itu kan dalam samping-samping itu ada batu yang ada ukirannya sih. Cuman itu kita sayangnya tidak punya data yang jelas itu dulu populasan atau apa. Yang jelas itu banyak sekali kejadian-kejadian yang sering dulu itu sering terjadi di situ. Contoh orang nggak baru main malam ya, itu waktu dulu kan masih sering keluar malam gitu. Itu tahu-tahu mau pulang ke rumah masuknya ke situ. Mau pulang ke rumah masuknya ke situ. Ya. Jadi dibingungin ke situ. Gitu. Itu sering banyak. Sering ya, dulu pernah 2 kali. Kalau musolanya itu kan di depannya itu memang dibuat memang gimana? Ya itu dulu ada seperti rumah. Itu pemugaran tahun 2011. Terus kita kayak ada rumah biasa gitu. Terus tahun 2011 kita bongkar untuk dijadikan musola. Oh gitu. Nah, jadi saya di sampingnya itu ada aliran yang agak kotor. Itu apa, Pak? Itu limbah dari pemotongan liar. Limbah dari pemotongan liar, dan di situ kita sampai saat ini juga menyayangkan hal itu. Cuman kita juga nggak bisa terlalu komplain ke tetangga desa sebelah, soalnya tetangga desa bukan di sini. Bukan di sini, tetangga desa sebelah. Jadi aliran dari tetangga desa. Tapi tidak mengganggu. Ya sedikit ya mengganggu lah itu kan, baunya juga enggak baunya sangat menyengat. Ya, jadi saya lihat memang ada sendang lah ya. Itu memang masih aktif digunakan warga. Masih aktif untuk mandi. Kalau dulu sebelum ada PAM masuk itu memang sumber kehidupan masyarakat Dukuh Beji memang dari sana. Setelah ada PAM itu mungkin sana hanya digunakan untuk keadaan darurat ya, sewaktu PAM mati atau mungkin ada
ada hambatan di PAM itu masyarakat baru ke Sendang tersebut. Apakah yang dari sini tuh yang warga yang merantau itu memang banyak? Ya sekitar nggak banyak sih, cuman kalau dihitung kalau itu sekitar 60 warga. 60 warga. Kalau sampai saat ini yang sudah mudik kembali ke sini ada sekitar berapa kira-kira? Sampai saat ini baru sekitar 5 orang. 5. Ya 5 orang. 5 Nah. orang dan satu keluarga. Di karantina? Ya di karantina. Berapa hari? Ini di sana kita 10 hari. 10 hari. Iya 10 hari. Karantinanya juga di sini apa di rumah? Kalau di keluarga, kalau kita itu keluarga itu kita tempatkan di rumah beliau, rumah mereka. Tapi diisolasi. Ya, tapi kalau anggota keluarga kita tempatkan di sana. Jadi maksudnya anggota keluarga dia pulangnya itu sendiri, dan kita takut kalau sampai warga yang di rumah terpapar, kita yang mudik tadi kita tempatkan di sana. Dengan catatan tidak membawa surat sehat. Dengan tidak ya betul. Kalau membawa gimana? Kalau membawa tetap kita karantina di rumah. Oh. Tetap protokol kesehatan dari Satgas seperti itu. Kita karantina di rumah, nanti kita pantau kesehatannya, ataukah keluarganya ada yang keluhan atau mereka sendiri ada keluhan, kita pantau setiap harinya. Yang sudah dikarantina ada berapa? Ini yang ada di karantina dua orang. 2 orang. Iya 2 orang. Di rumah. Di tempat tersebut. Oh, di rumah itu. Nah, itu kebutuhan makannya ya, disuplai dari desa. Iya, itu dari kebutuhan perharinya kita dari Satgas Desa dan Joko Tonggo. Oh, Joko Tonggo itu sangat terkenal banget di Boyolali. Jadi mereka saling guyup, Iya. dan itu langsung dikoordinasi oleh Pak Bupati ya. Ya, itu langsung koordinatornya sama Pak Bupati, dan nanti pelaksanaannya Bapak RT. Pak RT langsung di tingkat rendah, langsung eksekutornya. Iya, jadi setiap hari kalau masalah kebutuhan pokok, nanti dia yang menyediakan dari desa. Kalau nanti sayurnya itu biasanya Joko Tonggo yang menyediakan. Tapi waktu di karantina itu mereka ada yang ngawasi? Ya ada yang ngawasi, cuman kita tidak terlalu ketat lah. Jadi dari yang biasanya mengawasi Pak RT, dan rata-rata dari yang bersangkutan itu diberikan pengertian itu manut. Ya, jadi Oke. Jadi tidak komplain, dan jadi kooperatif ya. iya, sampai saat ini seperti itu. Ya. Nah, kalau di situ rata-rata kan mesti boring, Pak. Mau di situ Iya. sendiri nggon angker, rata-rata gimana cara mereka untuk mengusir kebosanan itu? Ya, kadang kita bekerja sama dengan Karang Taruna. Jadi karantina itu tidak harus ada di dalam rumah. Kadang kita sesama teman wilayah di sini ya, warga di sini itu kita saling nyambangi ke sana, ngobrol, tapi kan tidak Jaga jarak. tetap ngobrol di luar. Ada yang ya jagungan biasa. Jadi Ya seperti kita ini ya. di dalam cuman kita kan terlalu dekat. Jadi kalau kita ngobrol di sini ya, warga yang menyambang itu sekitar 5 meter dari tempat dia ada. Tapi kalau di Sendang itu memang dia masih boleh di situ keluar, boleh, tetapi tidak boleh keluar terlalu jauh gitu ya? Iya boleh. Mau Okay. tetap main di sana, mau olahraga di situ. Yang jelas kita membatasi untuk interaksi untuk ke Warga yang lain. Iya. Oh, listrik disediakan juga. Sudah ada. Sinyal, Pak, sinyal. Sinyal ada tadi ya. Nanti di dalam sana Arab Ada. internetan Raiso jadi boring. Nanti itu termasuk kebutuhan kita juga Oh. memperhatikan seperti itu. Oke. Banyaknya. Oh, nah nanti ketika mereka mau masuk pun juga protokol kesehatannya juga dipenuhi ya, Pak ya. Iya, kita Cuci tangan, cuci tangan, termogan. termogan ada, dan setiap harinya kita pantau kesehatannya. Apakah batuk, ada keluhan apa gitu, nanti tetap
kita laporannya ke bidan desa terkait. Dari pengalaman selama ini di karantina Pak, mereka akhirnya gimana kesannya Pak, responnya? Ya justru sebenarnya kalau dalam hati saya belum tahu ya, tapi kalau ditanya gimana ya sebenarnya dia terima kasih lah, dia tidak merasa dikucilkan tapi merasa diperhatikan. Diperhatikan kesehatannya, bukan merasa dikucilkan bahwa saya pulang harus disendirikan, tidak, tapi dia biasanya berterima kasih soalnya dari Satgas Jogotongo dan Satgas Desa, Satgas Covid sendiri juga ada perhatian. Saya tadi lihat sendiri, jadi ada dua, jangan sampai ya, mungkin karena Presiden juga sudah menginstruksikan dipatuhi aja lah ya Pak ya, daripada nanti ribet dan sebagainya. Jadi ben warganya yang ditinggali itu yo merasa tenang. Anda yang orang mulai juga di sana juga terjamin, orang masalah gitu loh. Pak, kira-kira intelijennya dengar-dengar Pak, masih akan ada yang pulang lagi nggak kira-kira? Ya sampai saat ini masih, cuman mungkin karena dengan adanya karantina yang ditempatkan di tempat tersebut mungkin untuk nyali untuk pulang mikir ya, ciut mungkin. Jadi untuk mikir 2 kali, dan saya juga tidak terlalu ini keras, jadi kita lihat situasi yang akan ke depan, jadi tidak menjanjikan tidak boleh pulang, tapi kalau nanti 15 hari sampai 1 bulan kondisi sudah normal, kita tetap mempersilahkan dia untuk pulang kampung. Klaster. Kenapa di desa ini kok dilakukan sebegitunya Pak? Ya, karena pernah dari pengalaman saja tahun 2020 itu kita pertama kali mungkin di Kabupaten Boyolali, bukan hanya dari tingkat kecamatan lain, mungkin dari tingkat Kabupaten Boyolali kita desa yang pertama kali terpapar COVID, dan itu efeknya luar biasa untuk perekonomian, untuk masyarakat yang kerja di luar Desa Sidomulyo, bahkan di luar Kecamatan Apel, itu begitu efeknya begitu terasa. Klaster mana dulu Pak? Pertama kali klaster Goa Sulawesi. Bulan? Kalau nggak salah Februari. Berarti baru awal-awalnya? Iya, baru awal pertama kali. Padahal bumbungan Maret Pak. Tapi Februari sudah ada yang kena? Sekitar, sekitar itu antara Februari dan Maret. Pokoknya klaster apa itu, tablik akbar itu. Klaster tablik akbar. Tablik akbar di Goa Sulawesi Selatan kalau nggak salah itu. Terus banyak yang kena ya. Salah satunya di sini. Iya, dua orang. Dua orang. Terus itu yang kena itu kalau dulu itu diberlakukan gimana Pak? Waktu itu masih karantina dijadikan satu di Boyolali, di rumah karantina Boyolali. Terus mereka akhirnya sembuh? Akhirnya sembuh. Sekarang sudah netral, berbaur lagi? Beraktivitas lagi, sudah normal, sudah sehat. Terus yang kedua? Yang kedua itu klaster, kalau wilayah sini klaster batubara, apa ya, pekerja di batubara itu Palma, klaster Palma. Ya, berapa orang Pak? Itu 2 orang. 2 orang. 2 orang juga ya. Itu dikarenakan karantina, rumah karantina di Boyolali penuh, akhirnya kita karantina di rumah masing-masing. Dengan catatan rumah itu luas dan bersekat dengan warga. Masih ada lagi? Klaster? Iya. Klaster ada, klaster apa ya, perjalanan jauh. Perjalanan jauh. Ya, perjalanan jauh pernah. Dan itu efek pertama kali itu sangat terasa. Jadi orang yang jualan sayur mau keluar daerah, keluar lokasi itu pun dilarang.
ditanyai, kamu orang mana? Sidomulyo, jangan masuk sini dulu, soalnya Sidomulyo baru terpapar, ada warga terpapar COVID seperti itu. Berarti Akhirnya banyak yang dari pabrik itu dipulangkan untuk diberhentikan sementara selama 15 hari, 10 hari, dan itu kan juga dipotong gaji, kasihan juga. ngeri ya. Nah, kalau kemudian setelah itu udah nggak ada lagi. Setelah itu sudah tidak ada. Terakhir bulan apa, Pak? Terakhir bulan November. November. Ya. Oh, berarti sudah jauh banget ya. Bisa jauh. Juga saat ini November sampai sekarang zona hijau. Iya. Ya, ini kita kan Depkes ya, Iya. Depkes ya. Nah, Pak, dari sekian ini Bapak perasaannya gimana? Ini kan di daerah Bapak ya? Iya. Perasaannya gimana waktu itu? Ya, Kalau saya iso ngerasain tapi gimana? serba gitu? ketakutan. Serba ketakutan. Soalnya kan itu dulu muncul istilahnya OTG itu ya. Dan dulu kan COVID, khusus COVID, kalau kena COVID harus dimasukkan ke karantina dan sebagainya. Kalau terus muncul lagi istilahnya OTG itu kan yang membuat kita itu takut seperti itu. Kelihatan segar bugar, ternyata dia membawa virus. Nah, itu. Jadi di antara kami betul-betul protokol kesehatan di wilayah saya, di wilayah kami itu saya terapkan. Sampai perkumpulan RT, pengajian pun saya hentikan untuk mencegah penularan COVID tersebut. Sempat di lockdown. Sini kalau wilayah saya belum. Nah, belum ada. Tapi desanya nggak dipalang-palangi gitu masuk sini. Iya pernah, cuman itu kan karena ada isu narapidana yang dikeluarkan dengan jumlah banyak itu. Oh. Itu jadi rasa ketakutannya Double. warga, iya. Yang satu dari COVID, yang satu dari itu apa? narapidana Narapidana yang isunya dibebaskan serentak itu kan, terus muncul isu-isu, oh di sana ini ada gerombolan, di sana ada dari cerita-cerita tersebut kita itu hampir begadang hampir satu bulan. Jadi dioplos rondanya, jadi sampai dipalang kalau orang mau masuk, yang satu disemprot dengan ini anti disinfektan sama yang kalau malam itu dipalang nggak boleh ditanyain mau kemana alamatnya. Jadi kita itu kepanikannya 2 kali seperti itu. bisa bayangin nggak sih kayak ngono kuwi ya. Nah Pak, rencana jenengan ini menjelang Idul Fitri apa Pak strateginya? Strategi kita dari pemerintah desa itu tetap untuk sholat Id itu tetap kita menghimbau untuk menjadikan beberapa titik. Jadi tidak menjadi, kalau di sini dulu sebelum ada COVID itu 1 titik, dan kita karena ada pandemi seperti ini kita menjadikan 3 titik, dan kita mungkin dari pemerintah desa. Itu desa atau kadus? Itu kadus. Oh kadus. Kadus. Kadus itu 3 titik ya? Iya 3 titik. Soalnya sini juga penduduknya padat. Sini sekitar kakaknya sekitar 500-an. 500 kakak. Satu kadus. Kalau ini puasa ini Pak, ini tetap ke masjid juga? Iya ke masjid, dan juga protokol masih Ketat. Jadi sholat juga masih jaga jarak. Kita juga dihimbau untuk sholat tarawih di rumah masing-masing. Dan mungkin ada yang satu kelompok, berarti 3 rumah 4 rumah mengadakan tarawih sendiri. Bagaimana panjenengan memberikan sosialisasi yang baik kepada warga untuk sholat tarawih di rumah? Caranya gimana loh saya? Iya, saya menghimbau dari grup-grup RT, grup-grup gotong royong, bahwa ini dikarenakan desa sebelah itu zona merah. Desa sebelah ini kan terpapar 59 orang. Masya Allah.
di Desa Sandi, jadi bersebelahan dengan kita. Itu Tapi di lockdown nggak? Ini soal sekarang. saat ini ya, Masuk. di lockdown ini. Ini sampai kemarin dari pusat Satgas Provinsi, Polda turun. Loh, itu sampai 59 itu dari mana? Itu klaster piknik. Oh, dulu yang ke Bali itu? Oh bukan, belum lama. Oh, belum lama. Belum lama. Ya. Klaster piknik Kemana? ke Jogja. Oh, Itu yang meninggal 2 orang. Jadi makanya dari itu kita menghimbau ke warga bahwa tetangga sebelah masih dalam kondisi zona merah, kita harus berhati-hati dalam setiap kegiatan. tapi tidak ada yang interaksi ke desa sebelah itu di sini. Ya ada warga cuma kado 1 ada, cuman kita sudah melakukan karantina di wilayah tersebut. Dia masuk ke sana, karena warganya ada yang domisili di sana, dia berkunjung ke sana. Setelah dia di tracking itu dia positif. Nah setelah dia positif, kita malah tidak menganjurkan tidak pulang ke sini, tapi di karantina di keluarganya di desa tadi. Sedulur-sedulur, kayaknya sih memang harus nahan diri dulu sementara waktu. Ternyata kondisi memang belum aman banget ya Pak ya. Desa ini, Kadus ini malah, ini sempat boleh dikatakan di lockdown gitu boleh. Ya. Nah, dan ternyata desa sebelah saat ini masih lockdown juga. Jadi mengertilah dengan kondisi ini, jangan membuat kepanikan baru dan semuanya jadi tenang dan COVID ini bisa lenyap. Harapannya apa? Ya harapannya semoga dalam tahun-tahun ini secepatnya kita terbebas dari pandemi COVID-19, dan saya menghimbau kepada semuanya untuk tetap menjaga imun tubuh, menjaga protokol kesehatan, apa yang dianjurkan pemerintah tetap kita taati. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.